Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Para tamu kami yang mulia, yang kami muliakan, alhamdulillah, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, atas nama? Saya Amalia. Bu Amalia. Inge. Bu Amalia, ini keluarga dari Pak Wahyu. Pak Wahyu Harius. Nah, hadir di sini Pak Wahyu Harius ini berkenan rencana untuk bersaksi. Sebelum kami mulai kegiatan persaksian ini, maka izinkan saya bertanya. Saya tadi mengorek sebagian kecil dari kisahnya Pak Wahyu, bahwa Pak Wahyu ini adalah seorang pelayan. Seorang pelayan dulu, pelayan di gereja. Aktif di gereja. Sangat aktif, berarti namanya pelayan. Pelayan itu musik. Iya, musiknya. Jadi artinya bukan untuk karakter pendalaman Alkitab. Iya. Artinya untuk ibadah, khotbah itu enggak. Saya main musik aja. Namanya apa namanya kalau di? Dan saya di GBI. GBI. Ya. Gereja Bethel Pantekosta Indonesia. Aliran Pantekosta. Aliran Pantekosta. Aliran Pantekosta berarti yang suka band. Iya, betul. Karena memang saya kan rame musisi ya. Basic saya musisi. Musik semua di gitu. Bidang apa? Gitar? Semua, hampir semua saya. Piano bisa. Piano bisa, drum bisa, biasa. Semuanya, All in. Kemudian Pak Wahyu memutuskan diri dari sebagai pelayan gereja. Kok bisa-bisanya akhirnya berkenan masuk Islam? Gini Pak, 2016 ya kalau nggak salah, 2015-16 itu saya berhenti jadi pelayan. Artinya karena entah itu karena apa, sudah bosan atau memang saya tidak menemukan intinya itu. Saya anggap hampir ya itu semua agama ternyata sama aja. Kalau ada yang bermasalah atau apa itu tidak didukung gitu. Artinya dikucilkan. Itu saya sempat mengalami. Jadi karena memang kan di gereja itu saya sempat kan sudah dicap keluarga yang gagal karena sudah berpisah sejak 2011 dengan istri gitu. Jadi ada beberapa pertemuan tertentu saya itu dianggap tidak layak menjadi pelayan gitu loh. Padahal kan saya nilai juga, saya ini tidak jelekkan ya, tapi yang saya alami secara pribadi itu ada beberapa faksi atau sikap yang ya membuat saya sendiri akhirnya dalam pencarian saya itu mengapa kalau ajaran seperti ini intinya dengan kasih, tapi tetap ada perbedaan. Harusnya kan sebuah rumah Tuhan ataupun rumah ibadah dimanapun itu bisa terbuka terhadap pertanyaan apapun. Kengerian apa, istilahnya kehancuran apapun itu diterima. Ibarat seperti rumah sakit itu tidak menolak lah istilahnya gitu. Itu yang saya rasakan. Akhirnya saya pelan-pelan menjauh didamping dengan pergaulan saya yang di luar, memang mulai apa istilahnya akrab lagi dengan dunia yang memang sekuler ya. Itu karena pengalaman saya, kalau saya itu selama hampir bolak-balik sejak kecil itu saya memang ikut dari keluarganya bapak yang muslim. Jadi sama nenek yang muslim diarahkan ke tiap hari saya tidur di langgar, gitu, puasa ikut puasa, ikut patrol dan sebagainya. Tapi begitu ikut ibu di keluarganya ibu, saya ke sinagoge, kan dulu alirannya GKJW gitu.
Oh. Ya, terus begitu. Namanya kok sinagoge? Kalau di GKJW kan namanya ada sinagog namanya itu. Ya, seperti sinagog. Yahudi. Betul. Kan memang ada apa istilah itu, gereja kecil yang tempat seperti kalau kita di musola itu kan. Nah, itu yang tempat juga mengaji dan sebagainya. Itu saya juga pendalaman belajar Alkitab di sana juga gitu. Jadi saya ya cukup memahami gitu. Tapi memang karena saya ini orang yang suka membaca. Jadi istilahnya saya itu cukup kritis terhadap segala sesuatu perkembangan, baik itu apa di semua agama. Saya itu suka membaca semua, hampir semua. Jadi akhirnya sejak perkembangan era teknologi saya masuk ke situs-situs debat gitu dan sebagainya. Akhirnya banyak yang saya ketahui. Dan itu saya sinkronkan dengan ketika dulu kenapa saya enggak jadi mendalami Islam secara benar-benar. Karena Pak Kiai dulu secara tradisional ketika saya mempertanyakan hal-hal yang aneh itu selalu ditutup. Artinya enggak dijawab. Wis pokoknya harus gini. Di tempat mengajar di musola gitu loh kan ada ngajar ngaji, saya tanyakan gitu. Masa waktu kecil gitu. Kita beranjak ke SMA, saya semakin banyak belajar itu. Tapi akhirnya ketika masa remaja kan ya berpacaran dengan anak-anak yang cewek yang Islam, saya ngikut sembahyang dengan Kristen karena tidak ada modal dari orang tua ini yang melarang. Misalnya bapak saya yang dari Muslim kon ke musola ya diperbolehkan gitu, nggak dilarang karena walaupun bapak dulu juga ikut di Kristen sama ibu gitu. Tapi ibu memang orangnya strict gitu ya. Dari situ saya ngambil kesimpulan, saya biarkan saya sampai usia 2016 kemarin sekitar 38 kalau salah itu. Saya mengosongkan diri, saya nggak ngikut apapun itu ibadah ke Islam ndak, ke Kristen ndak. Saya mempelajari semua agama, kristologi lah istilahnya seperti itu gitu. Jadi masuk ke forum-forum saya tanyakan, pencariannya istilahnya versinya diri saya sendiri. Sampai masuk debat-debat ya? Betul gitu. Seperti dan efeknya pernah ya juga diajak gitu, saya nggak sampai di situ. Ya, jadi banyak yang saya tanyakan ini sampai benar-benar meyakinkan saya sendiri. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Nah, kebetulan saya memang itu kan hobi sejarah Pak gitu. Jadi saya selalu tarik ke prehistorinya. Kenapa bisa terjadi kepercayaan ini timbul sejak masa peradaban Sumeria sampai agama Samawi ini ini mana? Pakar sejarah. Ya kurang lebih seperti, tapi ketika memang seperti istri saya ini saya tanyakan cenderung kan memang karena di luar yang saya pelajari saya ndak perlu gitu. Saya makanya kepuasan saya memang dilihat ke sana gitu. Ya hampir seperti itu. Jadi masuk dikenal banyak pendakwa-pendakwa yang memang mereka benar-benar memahami sejarah dari masing-masing peradaban kan istilahnya gitu. Mulai David Wood, Dr. Zulkarnain dan sebagainya itu saya dengarkan semuanya. Oh gini-gini itu. Lah cenderung kalau saya ketemu dengan teman saya itu ketika bukan berdebat saya tanyakan itu terjadi simpang pendapat itu. Ada yang menerima, ada yang malah sama-sama tertarik. Nah, dari situ malah saya sudah ketemu ACC. Oh iya Islam ini unggulnya di sini. Oh Kristen itu unggulnya di sini. Buddha, Muslim, Konghucu dan sebagainya itu masing-masing itu punya salah satu clue-nya itu ada seperti itu di Hindu juga gitu. Jadi saya cukup tahu gitu. Ketika ditanyakan untuk misalnya mengonceh istilahnya ayat per ayat, ya andalan saya di internet berdasarkan dari pakem-pakemnya Pak Yai yang dikeluarkan itu gitu. Nah seperti itu. Nah, akhirnya di penghujung ini ketika saya menikah dengan istri ini, saya mencari alasan, pengalaman batin. Apa yang membuat saya akhirnya memilih Islam gitu kan ya. Saya masih berjuang untuk itu, tapi sudah mulai menemukan maknanya. Jadi intinya kalau dari versi istri saya ini terus makan, wis pokoknya kamu, kalau dari mertua saya selalu ikut rubuh gedang, oke. Karena saya dulu juga sering mengalami itu. Tapi saya harus punya alasan pribadi bahwa kenapa saya harus memilih Islam. Dari versi saya yang sudah kadung seandainya secara psiko ini rusak Pak saya kan gitu. Saya akui Pak gitu. Karena terlalu banyak masukan-masukan yang
begitu banyaknya di forum-forum itu kan akhirnya mereka terjadi pendapatan punya andalan ini untuk menjatuhkan ini. Saya resapi semuanya. Saya tidak akan masuk ke sana lagi. Artinya saya berhentikan semua itu. Saya punya pakem di hati saya. Apa yang membuat saya itu senang dengan Islam saya lakukan gitu. Intinya apa? Yang memaksa saya untuk terus mengucapkan mencari Tuhan ini, istilahnya kalau gini Pak, di Islam di Kristen itu kan paling seminggu sekali ya. Nah itu memang yang di sepengetahuan memang seminggu. Tapi kalau pendoa syafaat, pemberkat ibadah gereja itu hampir itu 2 jam sekali mereka berdoa masuk di ruangan khusus gitu. Malah tanpa henti-hentinya mereka berdoa. Kalau kita di Muslim kan 5 waktu seperti itu kan ya. Tapi di rumah mungkin hanya menunggu 2 jam berikutnya gitu Isya, subuh, lohor kan gitu. Tapi kalau di versi Beda Kristen pendoa syafaat itu setiap jam, setiap waktu mendoakan berbagai macam masalah, mendoakan bangsa dan sebagainya tanpa henti seperti kaum Yahudi di tembok ratapan kan gitu, nggak ada yang berhenti sama sekali. Sama seperti kalau Ka'bah itu keliling terus itu. Itu kalau saya anggap di Ka'bah itu menjadi magnet dunia karena apa? Di situ ucapan yang positif bagus itu afirmasi namanya kan gitu ya. Saya anggap itu doa-doa baik. Muter itu menjadi kekuatan yang memang benar-benar mewujudkan suatu keinginan. Nah kebetulan saya selama 4 tahun ini, kalau orang menganggap saya ini ateis, saya enggak Pak gitu. Tapi saya mengumumkan diri saya memang enggak mau mempelajari apa-apa. Saya sampai saya ketemu clue-nya gitu. Nah clue-nya itu akhirnya saya belajar tentang afirmasi. Nah, afirmasi itu termasuk doa, terus berkata positif, mempercayai sesuatu. Nah akhirnya saya hubungkan ini dengan ajaran Muslim. Nah, Muslim ini selalu bertemu dengan air. Nah di afirmasi itu ibaratnya alam semesta itu unsur terkuat adalah air. Akhirnya saya ngambil kesimpulan kenapa saya selama sejarah hidup saya sejak muda saya selalu berdekatan dengan kaum Muslim. Artinya apa? Saya ngajar ketemu dengan ibunya ini juga di TK Muslim gitu. Saya sejak muda juga ngajarnya itu di 14 TK, TK Muslimat, TK Aisyah itu. Saya kan ngajar musik drum band. Juga ngajar. Iya, ngajar. Kan saya basicnya guru TK. Saya ngajar anak-anak TK itu 10 tahun Pak di kelas gitu. Artinya memang di Kota Malang sini. Sebelumnya di Mojokerto saya. Mojokerto. Itu ya. Terus pindah ke Malang 2008. Iya. Jadi saya pernikahan pertama saya kan di Mojokerto dulu. Iya. Itu udah 2004 gitu. Itu. Tapi hati-hati Pak dengan afirmasi. Iya, kenapa? Ada satu hal ya yang justru afirmasi itu berdampak kepada sebaliknya begitu. Saya kasih contoh. Biasanya orang kalau ingin dia berhidup berkelebihan, dia ingin kaya secara finansial, maka afirmasinya harus positif. Saya kaya kan begitu orang lebih. Betul. Saya kaya. Masuk ke unconscious mind dia, masuk ke alam bawah sadar dia kan. Siapa yang mengucapkan itu? Yang mengucapkan itu rata-rata orang yang sedang memiliki persoalan finansial. Entah hutang banyak dan lain sebagainya. Saya kaya. Tetapi dalam hatinya ia menolak itu. Utangnya si akeh kan begitu. Utang masih banyak ini. Saya kaya. Tapi uangnya ini di dompet aja nggak ada. Terus besok makan apa? Saya kaya. Itu sehingga muncul satu kekuatan pikiran yang itu menolak. Kayaknya nggak mungkin. Malah menolak itu secara tidak langsung. Pertengkaran batin Pak. Saya kaya. Utang di tetangga masih ini. Belum selesai. Belum lagi bank sana dan lain sebagainya. Ada pertengkaran batin itu. Tetapi yang bagus di konsep Islam itu berbeda. Konsep Islam itu afirmasi itu sudah include di dalamnya. Tapi itu masuk ke dalam pikiran siapapun dan tidak akan pernah ada pertengkaran batin. Tidak akan pernah ada pergolakan, tidak ada penolakan. Apa itu? Namanya adalah zikir. Mengingat Allah. Contoh,
orang pingin kaya, zikirnya apa kira-kira? Ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Dia berzikir itu sekaligus sudah include dia afirmasi. Siapa yang kaya? Yang kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Fattah ya Razzaq, yang maha memberikan kekayaan, Engkau yang maha kaya, berikanlah kekayaan kepada kami. Kan begitu. Tidak, sama sekali tidak ada penolakan, tidak ada pergolakan batin. Berbeda dengan afirmasi tadi itu. Ilmu afirmasi tetap ada penolakan di situ. Ya, bisa dipraktekkan. Ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, berikanlah kekayaan kepadaku. Ya Allah, Engkau yang maha membuka. Ya Fattah ya Razzaq, Engkau yang maha membuka. Engkau yang maha memberikan pertolongan. Engkau yang maha memberikan kemenangan. Berikanlah solusi dari segala persoalanku, ya Allah. Kan begitu. Tidak ada pertengkaran batin. Iya. Zikir itu sudah termasuk include itu afirmasi. Maka ketika ada ilmu dari Eropa, dari orang-orang barat afirmasi, itu sebenarnya sudah kuno. Sudah kuno. Itu sudah ketinggalan zaman itu. Ilmu yang barusan saja dinaikkan sama orang-orang barat itu justru sebaliknya, itu mengundang satu kekuatan yang itu malah merendahkan kita. Begitu kurang lebih. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatik astaghith. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Engkau yang maha pengasih dan penyayang. Ya Allah, kasihlah aku, ya Allah. Cintailah aku, ya Allah. Kan begitu. Sehingga berikanlah solusi kepada aku, ya Allah, atas segala permasalahan ini. Seperti itu, Pak. Itu sudah include, Pak, afirmasi, Pak. Dan itu sekaligus apa? Ada satu kekuatan yang tidak dimiliki dari afirmasi, yakni kekuatan doa. Itu sudah masuk include doa. Dan Allah yang akan memberikan solusinya, yang akan menurunkan pertolongan. Begitu. Mari dilanjut. Saya tadi mencoba menyanggah, karena afirmasi itu saya rasakan ini ilmu sudah ketinggalan ini sebenarnya. Sudah ketinggalan. Waktu saat pernah kerja bareng di satu lembaga gitu kan, Pak. Memang saat itu ya itu afirmasi ya semua teman gitu, Pak, ya. Teman tuh yang ngobrol gitu. Tapi memang ya itu tadi mungkin ya wating trisno jalanan soko itu, jadi saya tahu apa yang dirasakan, apa yang dilakukan itu, sampai tembok itu diceritakan, di foto saya ditunjukkan, dicoret-coret di ini yang. Tapi akhirnya saya juga baru tahu ini tadi bahwa yang saya tahu afirmasi positif, afirmasi kata yang positif mengundang gitu. Tapi memang ya karena bermasalah itu tadi. Kayaknya nggak mungkin ini. Ruwet itu memang karena memang hidupnya yang ruwet gitu loh. Ya Masya Allah, akhirnya saya juga jadi oh iya benar. Saya hanya selama ini juga hanya cuman ya minta sama Allah, kan sama ya selama ini aku juga bilang yang sesuai kemampuan saya gitu. Tapi saya sudah aku sudah iman tuh gimana ya, saya hanya Allah, minta ke Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang mencukupi kita, Allah yang menyelesaikan masalah kita. Ya seperti yang panjenengan sampaikan itu, cuma memang dulu sampai yang nggak tidur, keloyongan, sampai apapun tuh di apa ada gambar rumah gitu di yang gitu. Saya tuh ya kasihan, tapi saat itu saya nggak punya kuasa apa-apa karena masih ya teman biasa gitu. Kita kerja bareng, dia nganu musik, kita nganu tarinya sama teman-teman yang lain. Cuman saya itu memang kasihan, terus terang saya tuh kasihan karena memang kegagalan yang dulu mungkin akhirnya terombang-ambing ngefek ke semuanya. Sementara saya juga belum selesai, entah itu masalah finansial, orang tua, anak, memang akhirnya campur jadi satu. Tapi saya terus dari belakang saya hanya bantu doa. Cuman itu kekuatan saya bantu doa dan ya alhamdulillah kalau memang akhirnya dia memutuskan dulu masuk Islam gitu, memilih Islam. Ada satu pertanyaan yang kira-kira mengganjal dulu di gereja yang akhirnya yang ternyata tidak bisa dijawab oleh yang sering kali juga tanya ke saya itu. Yang apa? Ya intinya gini, kalau karena ya memang karena imbasnya saya itu masuk forum-forum debat kan, jadi apa yang dipersoalkan di setiap agama itu
yang paling hot topic itu apa? Itu yang paling membekas kan dalam hati, termasuk di semua permasalahan. Kalau di di Kristen itu kan yang paling membekas memang aturan tentang kenapa penetapan Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Itu kan masih terjadi kalau dari sisi memang dari sisi pendukung Yesus lah, istilah orang Kristen yang sejati memang sama seperti di Muslim, tak perlu ketuhanan itu tidak perlu dipertentangkan kan intinya gitu. Tapi kalau dari sisi para sejarawan itu pasti harus dicari kenapa orang dari manusia menjadi Tuhan. Nah, itu kan ditelusuri akhirnya menjadi di Konsili Nisea itu sejarahnya di situ gitu kan. Nah, sampai keluar nah, Yesus dari berbagai versi itu versi mana yang paling dibenarkan, karena Yesus versi Yahudi, Yesus versinya Mesir, Ethiopia, dari buku kitab Laut Mati dan sebagainya, gulungan kuno itu kan itu juga beda-beda. Terus belakang keluar dari Injil Barnabas dan sebagainya. Saya baca juga itu gitu loh. Sampai benar-benar yakin apa yang membuat saya ini akhirnya nggak lagi, karena saya juga pernah berdoa dan sebagainya. Masih tetap nggak bisa menyelesaikan kegundahan hati saya, perjuangan batin saya ketika saya mengalami kehancuran rumah tangga itu gitu loh. Lah saya sempat kecewanya dengan Islam dulu itu. Saya dengan istri ikut nikahnya Muslim. Nah terus ada guru saya yang agama Kristen datang ke tempat saya. Terus kamu kalau mau tenang pindah ke Kristen gitu loh. Istri saya juga nurut karena itu juga gurunya kan gitu. Dia ikut jadi pelayan istri saya ini. Bapak dulu nikahnya Islam? Nikahnya Islam saya. Allahu Akbar. Itu. Jadi saya sempat benar-benar kecewa sama istri saya. Oh ternyata Muslim itu seperti berarti itu. Berarti yang ngajak masuk Kristen itu istri, mantan istri dulu. Iya. Jadi yang dorong malah ketika sudah menikah Islam dan sudah proses dalam waktu 1 tahun didatangi gurunya itu guru SD-nya memang gitu, yang sayang banget sama istri saya itu. Anut dia gitu. Padahal saya wis ngene loh. Karena saya sungkan sama mertua saya, istilah gitu. Saya nurut belajar untuk mengikuti kan. Mertua saya juga takmir masjid soalnya kan gitu. Jadi saya ikut gitu. Tapi istri saya mendorong untuk itu masuk gereja gitu. Ya wes saya balik. Akhirnya begitu itu ketahuan sama mertua, seluruh isi rumah itu diambil nol, saya tidak ada isinya sama sekali apa yang pernah diisi itu. Perjuangan seperti itu terus kita memulai lagi hidup baru kan dari Kristen gitu. Dari Kristen berjuang nol lagi. Bagus. Tapi selama perjalanan itu saya itu diselingkuhi sampai 5 kali Pak sama istri saya itu gitu. Dan beratnya ajaran Kristen itu kan mengasihi, mengampuni 70 nggak boleh sama sekali menghukum, kecuali kalau misalnya saya di Islam misalnya ini gitu, saya talak itu sudah ada hukumnya kan gitu. Kalau menurut saya, kalau di Kristen tidak ada, harus mengampuni itu kekuatannya di situ. Kalau dianya istilahnya, itu bukan kelebihan. Itu bukan kelebihan. Kalau sebagian pendapat kan seperti itu, karena memang Yesus itu pernah ditampar oleh orang. Padahal ajaran utamanya kan kalau engkau kasihkan pipi kiri, kasih pipi kanan kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam ajaran kasih tadi itu, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau itu diterapkan di negara kita, nggak bisa. Nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada hakim, nggak perlu ada pengacara, dan itu sudah memangkas beberapa profesi pekerjaan, dan itu sangat menghemat APBN juga. Terutama tidak ada penjara, nggak perlu ngasih makan dan lain sebagainya. Tetapi kriminalitas bebas, silakan. Mau orang dirampok, kasih. Orang habis diperkosa, mau nuntut keluarganya, nggak usah. Makanya kan secara prinsip itu memang nggak bisa itu diikuti, karena
berat, Pak? Kalau di Islam ya itu ada namanya kalau tangan kanan, kalau tangan di orang dibunuh, maka ada hukum qisas, maka dibalas dengan dibunuh. Nyawa dibalas nyawa, tangan dibalas tangan, kan begitu. Pukul dibalas pukul, tetapi memaafkan jauh lebih baik. Itu konsep di Islam. Boleh orang memaafkan. Itu opsi kedua. Opsi pertama itu adalah ada proses untuk tadi itu hukum. Kalau keluarganya ngampuni kan ada yang jizyah itu juga ya. Iya, betul. Jadi dalam Islam pernah ada kejadian dulu itu viral kok di video. Ada anak dibunuh sama orang, kemudian bapaknya itu memaafkan, padahal itu anak satu-satunya. Dan tidak perlu bayar apa-apa, sudah bapaknya memaafkan. Itu muslim, itu bapaknya dibunuh sama orang non muslim. Bapaknya kemudian memaafkan yang terancam hukuman mati tadi itu, akhirnya sampai menangis dia memeluk si bapaknya anak itu. Jadi di Islam itu sebenarnya ada proses hukum, tetapi kalau misalnya memaafkan itu jauh lebih baik. Tapi bukan tidak ada aturan. Makanya kan kalau semua diterapkan, memang mengasihi itu memberikan segalanya. Bagi kita manusia seperti ini tuh menjalankan itu suatu hal yang coba ada tidak gitu negara di seluruh dunia ini, di bumi ini, yang kira-kira negara itu mayoritas Kristen tapi menggunakan konsep ajaran kasih ini? Tidak ada, karena tidak sesuai dengan kaidah hukum secara negara ya, hukum dunia maupun hukum akhirat tidak masuk. Kemudian akal sehat juga tidak masuk. Mana ada orang dibunuh ibunya, kemudian oh ya terima kasih, nggak apa-apa, gitu kan? Lalu dikasihkan bapaknya juga, ya kan? Habis dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, habis dibunuh ibunya, kasih bapaknya juga. Tidak mungkin seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi ajaran kasih diterapkan memang ya itu tadi. Kalau saya rasa memang berat, Pak. Iya. Cukup berat kalau diterapkan secara betul totalitas lah itu gitu. Dan akhirnya itu berimbasnya ya dengan tidak mau mengurus itu tadi, karena katanya pendeta itu mengampuni, tidak ada perceraian atau apa, mengampuni ini. Ya, kalau jadi saya itu hanya mendengar dua pendeta yang saya ikuti itu, yang satunya itu disuruh bertahan, ya ini jalan hidupmu, jalan salibmu yang harus kamu jalani gitu loh. Kamu harus mengampuni seberat apapun cobaan dari istrimu. Nah, itu tadi. Tapi nasihat saya kan jalan juga. Lah kalau orangnya itu sudah pergi, terus sekarang dia bersenang-senang lagi, karena kan yang terakhir itu dia ikut sama yang bawah. Itu akhirnya saya nggak ngandoli lagi. Saya sudah habis. Ya kalau memang berarti kamu saya anggap sudah tidak mencintai saya lepaskan, saya ampuni, saya gitu. Tapi dalam prosesnya itu saya butuh 5 tahun memang melupakan dia. Setelah itu saya sudah tidak ada perasaan sama sekali. Tapi intinya saya mempunyai anak yang ikut dengan saya gitu sampai hari ini. Gitu. Tidak melakukan apa-apa itu juga tidak mengurus proses perjalanan itu, tidak gitu. baru bulan. Karena memang masih pertentangan itu tadi di gereja. Ada yang disuruh bertahan, yang satunya setiap pilihan itu mengandung risiko. Kalau kamu mau bercerai berarti ada konsekuensi yang kamu hadapi gitu, milih. Dari yang di situ saya belum punya pilihan, belum bisa menetapkan. Nah gitu, sampai akhirnya saya kenal dengan istri saya ini, pelan-pelan banyak memberikan pandangan, banyak berdiskusi karena memang kan kita tuh dengan umur saya yang sekian ini juga butuh teman untuk ngobrol gitu, nggak dari satu sisi laki-laki saja, tapi adakah perempuan yang berani mendekat dengan saya kalau saya lihat saya ini gagal dan belum punya status lah istilahnya kan gitu. Makanya cenderung saya memang lebih sendiri gitu. Kemudian konsep semua agama sama. Ini sebenarnya konsep yang dirilis untuk menghancurkan
paradigma tentang Islam. Jadi bagaimana caranya agar orang Islam ini tidak ini lagi, tidak maksudnya agak kendo maksudnya. Tidak begitu secara syariat, dia tidak begitu sampai ke apa ya? Sampai ke batas dia menjadi Islam yang kuat begitu. Artinya begini, ada orang dengan berbagai cara itu memurtadkan orang Islam dengan cara keilmuan. Sekarang sudah hampir sulit. Keilmuan, logika, akal sehat, dalil dan sebagainya agak sulit. Kemudian ada orang memurtadkan orang Islam dengan ekonomi. Ini yang dulu banyak digencarkan, tetapi sekarang agak sulit lagi. Kemudian ada lagi dengan cara merilis salah satu konsep yang dimana semua agama adalah sama. Nah, konsep semua agama adalah sama ini adalah dirilis agar orang Islam menjadi tidak taat lagi kepada Islam. Saya berikan contoh begini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah hanyalah Islam. Di situ Allah tidak memberikan nama agama lain dan tidak merilis satu agama apapun selain Islam. Kemudian ada orang menyampaikan, oh Islam adalah agama paling benar. Nah itu persoalan. Karena kalau misalnya ada lombok paling pedas, berarti yang lain ada yang pedas, ada yang setengah pedas, ada yang agak pedas lah begitu. Berarti kalau ada Islam agama paling benar, berarti agama ini benar. Ini agak benar lah. Ini lumayan benar. Ini sedikit benar, kan begitu. Nah, tapi kalau Islam adalah agama yang benar, berarti sudah tidak ada opsi lagi. Ya benar, yang lain ya salah, berarti kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selesaikan habis sholat maghrib. Ya. Kita sholat dulu ya. Kita sholat dulu. Mau saya antar ke masjid sekalian? Monggo. Saya juga ke masjid. Iya. Sama saya aja ya ke masjid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kami lanjutkan setelah dari sholat maghrib. Alhamdulillah tadi kita sholat maghrib berjamaah. Kemudian lanjut kembali kepada konsep tentang semua agama adalah sama. Begini, konsep semua agama adalah sama itu sesungguhnya tidak masuk sesuai dengan akal sehat. Contoh, 1. Kalau yang ada orang mengatakan semua agama adalah sama, maka maukah dia, siapapun, entah profesor, entah siapapun ilmuwan yang menyatakan semua agama adalah sama, sekarang kami berikan pertanyaan kepada beliau, maukah beliau untuk berganti-ganti agama? Besok masuk Kristen, lusa masuk Hindu, besoknya lagi masuk Buddha, berikutnya masuk Yahudi, ganti-ganti terus. Karena semua agama adalah sama. Mau tidak? Saya yakin tidak ada orang mau. Itu pertama. Yang kedua, kalau semua agama adalah sama, maka yang terjadi adalah misal begini. Di konsep kekristenan itu ada yang disebut sebagai penebusan dosa. Semua dosa disebut semua dosa ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib, kan begitu. Sedemikian hingga ketika ada orang dia masuk surga. Ini suatu saat ini ada orang di akhirat nih jalan-jalan masuk surga. Dia bertanya kepada setiap orang yang ada di surga itu, Bapak masuk surga. Kok bisa masuk surga? Dulu apa Bapak? Dia menjawab bahwasanya dia cerita kalau dia dulu adalah seorang bandar narkoba. Dia tukang judi, tukang sebung ayam dan lain sebagainya. Ditanya, loh kok bisa masuk surga?
Gimana itu ceritanya? Loh, saya beriman kepada Yesus sehingga saya masuk surga. Bertanya lagi, Bapak masuk surga kok bisa dulu apa? Dia menjawab, dia dulu tukang begal, tukang perkosa orang, dan lain sebagainya. Loh, kok bisa masuk surga? Dosa saya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Lanjut lagi, Bapak kok bisa masuk surga? Bagaimana ceritanya? Bapak dulu sebagai apa? Dia bercerita bahwa dia adalah seorang tukang koruptor. Dia tukang bogok duit negara. Kok bisa masuk surga? Ya, saya beriman kepada Yesus Kristus. Dosa saya semua sudah ditebus oleh Yesus, sehingga saya masuk surga. Sehingga orang yang jalan-jalan tadi itu, di surga tadi itu, berpikiran, wah, tahu gitu, dulu semua agama adalah sama kan, begitu kan? Oh, pokoknya kita beriman pada Yesus. Kenapa saya dulu berbuat baik? Ya enggak usah lah. Ya sudah, pokoknya beriman pada Yesus. Dosa sudah ditebus, enggak usah berbuat baik, berbuat apa saja masuk surga, kan begitu. Artinya begini, konsep semua agama adalah sama, enggak bisa. Terus kemudian apalagi yang ditanyakan oleh Bapak? Katanya itu apa, akan jalani apa? Kayak pertanyaan semalam, nggak percaya surga, nggak percaya. Oh iya, itu. Jadi kan karena saya ngambil muara itu konsep agama sama itu kan memang induknya setelah ini dari tilik segi sejarah, dari sejarah mulai bangsa Akadian, bangsa Sumerian, sampai ada kitab namanya Tablet Sumeria itu kan. Nah, dari liturginya itu sampai kaum Zoroastrian itu mempunyai tata cara sholat yang sama dengan yang sekarang ini kita lakukan di umat Muslim. Bedanya mereka 3 waktu, yaitu pagi, siang, sore aja gitu. Nah, di Judaism biasanya 3 waktu. Jadi kalau kita mengatakan misalnya adzan hanya satu di Muslim, di Arab, tapi kaum yang Presbyterian, orang Kristen itu juga mengucapkan salamnya, mereka juga seperti adzan kan gitu, dengan bahasa yang Arab yang sama gitu loh. Artinya banyak ditarik kesimpulan bahwa semua keturunan dari agama-agama yang pernah dianut oleh bangsa Sumer itu, banyak yang ritual-ritualnya itu dianut oleh bangsa yang terakhir mengikuti. Karena juga waktu di perdebatan itu saya sempat menanyakan dalam satu hadis atau nggak salah ya, itu ikutilah ahli-ahli kitabmu yang terdahulu. Artinya di dalam ajaran itu, kalau di Islam ini kan kita menggenapi lah istilah itu, menyempurnakan dari ajaran-ajaran terus. Dalam arti yang seperti Pak Ustadz bilang dulu bahwa ajarannya dulu itu sempat intinya kita mengikuti kan, karena dengan bukti seperti ini. Kalau misalnya dari kaum Muslim itu yang saya tanyakan sama yang Kristen, kenapa di Muslim itu semua nabi yang dari agama Israel itu ada di Al-Quran ceritanya, gitu. Dan yang terakhir itu kan di Muhammad gitu. Padahal secara ditilik dari historical, dari jumlah lokasi juga itu juga sangat berjauhan. Kenapa ini terputus gitu loh. Nah, terus tiba-tiba terputus. Artinya terputus itu karena kaum Yahudi ini juga kita dulu sempat menemukan bahwa di Yahudi itu tidak pernah mengakui bahwa tidak ada nabi setelahnya mereka. Jadi mereka kan masih nunggu Mesias kan ini. Termasuk Yesus ini tidak diakui gitu loh. Yesus tidak diakui oleh Yahudi. Termasuk sama keturunan-keturunannya sampai nanti ketemunya di kaum Muslim ini. Tapi secara keturunan kalau ditilik dari sejarah itu kan perdebatan sebenarnya sejarah agama-agama di dunia ini yang paling ramai ini kan antara termasuk yang sekarang ini Idul Adha ini kan. Nah, antara pengorbanan antara Ishak sama Ismail.
Karena keturunan yang paling diutamakan adalah Sarah. Itu kan kalau menurut dari versi agamanya, mulai dari ajaran-ajaran Yahudi sama yang diutamakan adalah Sarah, karena Sarah itu adalah istri pertama. Sedangkan Hagar, ibu Siti Hajar itu adalah istri kedua yang memperanakan Ismail yang akhirnya menjadi keturunan dari Bani Kedar dan sebagainya itu. Itu menurut ajaran. Kalau yang dari Bani Sarah ini mulai dari keturunan Yusuf dan sebagainya itu kan. Nah, itu yang jadi pertentangan. Yang saya tanyakan di sini, kalau misalnya ini ke kaum Kristen, ya yang saya tanyakan, kalau memang Tuhan itu satu saja, kenapa Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Kristen, dan Tuhannya orang Islam, Allah, Yesus, Bapa, dan Trinitas yang mereka Trinity yang dianggapnya itu sama Tuhan Yahweh yang mereka percaya di agama Yahudi. Ini bertentangan, sejarahnya tidak sinkron sama. Kalau memang mengaku Tuhan itu satu, itu letak pertanyaan itu siapa yang bisa jawab, Pak? Itu kalau selama ini yang saya debatkan itu tidak ada, karena masing-masing mereka mengunggulkan pertanyaan masing-masing mengunggulkan Tuhan versi dari agama-agama itu sendiri. Nah, setelah ditarik dari kesimpulan itu, siapa yang bisa menjelaskan? Gitu, Pak. Karena Tuhan Yahweh tidak menghendaki, artinya tidak pernah mengajarkan secara implisit ya, istilahnya itu di Kristen tuh akhirnya setelah menjadi munculnya Yesus. Tapi bagi orang Kristen versinya Romawi ditilik dari Kaisar Konstantinus itu ya, bukan Konstantinopel itu kota di Turki gitu ya, yang sekarang jadi Turki itu. Nah, Yahudi ini kan mereka juga tidak ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan istilahnya itu gitu. Kalau di Yahweh itu Tuhan itu hanya satu. Itu yang kalau saya baca dari kaum Muslim, ya sebenarnya Yahudi ini tauhid karena hanya mengajarkan monoteisme, satu Tuhan saja yang harus sembahlah aku, hanya aku itu sejak eranya Perjanjian Lama. Lah sejak eranya Perjanjian Baru itu ini yang sudah berubah, karena ini menurut bapak-bapak gereja kuno gitu ya, mulai versinya Katolik. Ada beberapa kitab yang dikanonisasi yang tidak diterbitkan itu gitu loh. Itu yang menjadi pertentangan gitu kan. Termasuk itu akhirnya sampai versinya Paulus itu. Makanya kan bahkan kalau Paulus itu lebih dianggap yang lebih mengajarkan paling banyak membuat orang menjadi Kristen itu adalah Paulus itu. Bukan Yesusnya, karena Yesusnya ini sebenarnya kalau ada beberapa versi kan tidak menganggap bahwa dia sebagian itu aku dan Bapa adalah satu. Nah, barang siapa mempercayai aku, dia juga melihat Bapa. Barang siapa dia melihat aku, dia juga melihat Bapa yang di surga gitu. Jadi secara nggak langsung itu menurut kaum juru ahli Taurat, dia menganggap dirinya itu Tuhan. Siapa pula kamu, karena dia orang Yahudi ini mengikuti Yahweh kan gitu loh. Nggak ada nama di bawah kolong langit yang seperti namaku gitu loh. Nah, dia berarti menghujat, makanya disalib itu alasannya itu karena dia menyatakan diri dia perwakilan karena turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu menurut keterangan dari Yesus sendiri gitu loh, diutus gitu loh. Tapi kalau kamu melihat perbuatan-perbuatan yang kulakukan, maka kamu juga melihat Tuhan, karena satu-satunya nabi atau orang yang bisa menghidupkan orang mati, membuat keajaban-keajaban itu hanya Yesus gitu loh. Orang lain tuh hanya melalui dia, tapi dia melalui perkataan secara langsung. Nah, bahkan setelah saya lihat di perdebatan itu juga intinya hampir juga 3/4 itu banyak menyebut di kitabnya Al-Quran itu juga Nabi Isa. Itu banyak sekali yang saya pertentangkan. Karena apa? Dilihat dari sejarah Nabi Isa sama Yesus itu tidak sama gitu loh. Baik secara kelahiran, waktu dan tempat. Karena Nabi Isa secara dari Al-Quran itu adalah dari Maryam dan Harun. Sedangkan zamannya Harun itu adalah zamannya Musa gitu loh. Lah sedangkan yang dari Nabi Isa, sedangkan Yesus itu adalah zamannya Maria di zamannya Katolik di zamannya Romawi itu, Pontius Pilatus itu. Nah, ini yang akhirnya sering diperdebatkan bersama kaum Muslim bahwa kita pun yang benar, karena aku mengikuti dari sejarahnya mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kalau sedangkan ini dari tutur tinular dan sebagainya, dan banyak mengadopsi dari turunan dikatakan termasuk mengenapkan. Makanya kan mohon maaf sampai
beberapa tahun yang lalu itu saya masih terus belum bisa menemukan titik celahnya ini, siapa yang bisa memastikan itu. Nah, sekarang sebagian kali dari termasuk rekan ini juga, wis tak imani saja, ndak bisa. Karena apa? Saya sudah tercetak, saya biasa membaca dan membuat mempertanyakan itu menjadi satu kritik. Kalau itu ndak terjawab, sama kayak istilahnya kotoran ditaruh di ngene itu. Kalau belum ada pembersihnya yang itu, nggak akan bisa pernah karena terus menancap. Yang saya perlu jawaban ini. Kalau saya menyarankan tanyalah kepada orang yang lebih berpengetahuan, gitu. Nah, saya sejauh ini sampai di antara pendeta sampai saya mengikuti dari 4 tahun ini, ketika saya berhenti sebelum saya mulai mengenal lagi itu, itu saya belum bertemu selain yang saya pelajari di berbagai forum-forum kajian-kajian, baik itu akhir zaman, baik itu ustadz-ustadz gitu dari berbagai macam aliran ilmu itu gitu. Ini saya titik tarik paham bahwa memang agama ini nggak bisa pernah diperdebatkan. Walaupun menang kalah pun ya tetap dari versinya kita masing-masing itu yang nantinya akan membenarkan gitu. Kecuali kalau mereka pribadi secara sendiri itu mengalami, Pak. Gitu loh. Nah, kalau kita mengalami benar-benar kalau dari versi Kristen itu kita dilawat oleh kuasa Tuhan kan gitu. Nah, kalau orang Pantekosta itu kan namanya itu manifestasi, merasa dirasuki oleh Roh Kudus, tak teriak-teriak gitu. Nah, terjadi kesembuhan dan sebagainya kan banyak itu kebaktian kebangunan rohani, penyembuhan itu bahkan yang sampai yang muslim diajak ke sana, ditobatkan, berhubungan karena sembuh dan sebagainya itu. Tapi di kaum Muslim kan juga banyak ya cara-cara seperti itu gitu. Nah, kalau dari Yahudi saya kurang tahu. Tapi intinya yang satu saya tanyakan, oknum Tuhan yang mana yang berbuat untuk semuanya ini gitu, yang melakukan itu. Kalau kita katakan itu Tuhan Yesus, banyak kesaksian bahwa mereka didatangi sosok berjubah putih dan sebagainya, dilawat dan akulah orang yang kamu benci itu dan sebagainya. Ketika mereka membenci, mana Yesus katanya Tuhan. Kalau yang dari sini itu saya belum pernah tahu memang Gusti Allah mendatangi kaumnya, tapi yang dirasakan kan dari hati. Karena kalau kamu langsung didatangi oleh Gusti Allah, kamu gak akan kuat karena saking besarnya apa yang diciptakan itu. Kalau dari yang sisi Yahweh ini, mereka kan memang pernah menampakkan sejarahnya di di ketika bangsa Israel mengelilingi Yeriko pakai ini kan mesbah tabut perjanjian itu ceritanya. Nah, Tuhan berdiam di situ di antara awan dan api itu, tiang awan dan api itu yang dipakai sampai sekarang kan memang di situ oleh kaum Yahudi itu. Jawaban saya saat itu diajak ngomong gitu ya nggak nyambung Ustadz ya. Saya cuma bilang gini, tinggalkanlah perdebatan. Itu saya tilik memang dari saya bilang cuma tinggalkanlah ya gitu loh. Oke. Kuliah kita, malam. Bismillah. Bapak pengetahuannya sangat sangat luas ya. Untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran karena itu penting memang. Betul. Mencari kebenaran itu penting. Karena orang itu dibekali dengan akal sehat. Kalau akal sehat tidak digunakan, maka untuk menentukan tentang mana yang benar itu tidak diperoleh. Manusia diberikan bekal akal sehat. Ketika dibuka ini otak ini, kepala ini, jangan sampai ini kosong kan begitu. Ketika kepala dibuka ini berisi, nah itu manusia yang sebenar-benarnya dan dia mendapatkan kebenaran tentang agama. Itu maka dia menjadi manusia yang sempurna. Oke, baik. Kita tarik garis dulu tentang para nabi dan rasul sejak zaman dulu hingga sekarang, hingga Rasulullah Muhammad. Siapakah mereka? Betul. Kalau dari prasasti itu dipertanyakan oleh Pak Bambang Nursena. Betul. Itu kalau ada yang menyatakan bahwa para nabi dan rasul zaman dulu itu muslim, mana prasastinya itu kan? Itu yang pertama. Sedemikian hingga kita coba balik bertanya,
kalaulah memang para nabi dan rasul zaman dahulu itu adalah Muslim. menyembah Yesus, Menyembah Yesus. Ya. saya tanya balik, mana prasastinya? Ya kan? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih mendekati mana antara para nabi dan rasul zaman dahulu, mereka ini menyembah Yesus Kristus atau menyembah Allah satu Tuhan? Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita tilik dari beberapa dalil di Alkitab ini. Di Alkitab ini. Karena kalau kita menggunakan Al-Quran, maka saudara kita dari Kristen dan Katolik tidak akan percaya. Ya. Ini Al-Quran. Betul. Kalau saya menyebut dalil bahwa Nabi Ibrahim itu ternyata beragama Islam, ternyata Muslim, bukan beragama Islam, ternyata Muslim nih, nggak ada yang percaya. Betul. Orang Kristen Katolik. Tapi kalau kita menggunakan sumber dari Alkitab ini, maka kita bisa menarik satu dokumentasi penting tentang apakah para nabi dan rasul zaman dahulu itu bertauhid atau Muslim atau bukan. Bapak mungkin bisa buka di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya. Itu Nabi Musa, Moses. Ya. Dia berkata, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kata beliau, dengarkanlah orang Israel, bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Clear bukan? Jadi Nabi Musa itu ternyata punya Tuhan, dan Tuhannya itu satu. Kita lihat lagi Yesus Kristus, apakah dia punya Tuhan? Bisa dibuka di Markus pasal 12 ayat 29. Mungkin Bapak sudah hafal ya itu ya. Sama Shema Yisrael, ketika ditanya Yesus Kristus ditanya, wahai Yesus, hukum mana yang terutama itu? Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarkanlah orang Israel bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Dia tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan Allah kalian adalah saya, bukan. Ya, bukan, tapi Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad, ya, katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Kemudian dilanjutkan dengan Rasulullah Muhammad. Ada Nabi Musa ini, perjanjian lama kata orang-orang Kristen ya. Kemudian dilanjut dengan Yesus Kristus, perjanjian baru. Dilanjut dengan Nabi Muhammad, perjanjian terakhir ini. Kata Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad ya, bukan kata Nabi Muhammad. Kata Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad agar berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus dan Nabi Musa. Di surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul wallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Dan ini yang termaktub di Pancasila kita, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada definisi lain kecuali Esa itu hanyalah satu. Satu bukan tiga, tiga bukan satu. Kemudian kata Yesus di Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini sebenarnya kalau kita tarik itu syahadatnya Yesus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah dunia akhirat, akhirat yang kekal. Bahwa mereka, semua umat ini mengenal Engkau. Engkau itu bukan dia, bukan Yesus, karena itu yang berkata Yesus. Bukan mengenal aku, bukan. Mengenal Engkau, ya Allah, Engkau satu-satunya sesembahan. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku ini, Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya Yesus Kristus adalah utusan Allah. Bahwa presiden bukan utusan presiden, dan utusan presiden bukanlah presiden. Berbeda ya. Beda. Utusan bukan presiden. Kalaulah presiden itu menyampaikan perintah kepada utusan presiden, dan utusan presiden yang menyampaikan kepada rakyat,
tentu itu hanyalah menyampaikan risalah, menyampaikan surat saja dari Allah. Dan Yesus hanyalah utusan Allah, utusan presiden ini, utusan Allah atau utusan presiden tadi menyampaikan risalah. Jadi sudah clear ya bahwa Nabi Musa ini Tuhannya satu, Yesus Kristus Tuhannya satu, Nabi Muhammad Tuhannya satu. Ini tauhid ini sudah. Mereka adalah tauhid. Mereka adalah Muslim. Muslim beda dengan Islam ya. Islam itu agama, tapi Muslim itu adalah bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana ia memiliki pribadi. Pribadi Muslim adalah pribadi yang bertauhid, hanya bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Bahwa perlu kita pahami bahwa para nabi dan rasul zaman dahulu itu bertauhid. Kalau Pak Bambang Nurusena mana prasastinya? Prasastinya tadi itu di ayat Ulangan pasal 6 ayat 4 sama di Markus pasal 12 ayat 29. Dan para nabi dan rasul coba bisa ditunjukkan di mana ayat di Bible setebal ini yang menyatakan bahwa para nabi dan rasul zaman dahulu menyembah Yesus Kristus. Tidak ada. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tata cara ibadah. Tata cara ibadah yang ada sekarang ini itu sebenarnya adalah diajarkan oleh malaikat Jibril, wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana berdiri, takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, tahiyat, salam, dan seterusnya. Ini sebenarnya tata cara liturgi semacam ini adalah liturgi yang diajarkan oleh para nabi dan rasul sejak zaman dahulu dan diteruskan oleh Rasulullah Muhammad sebagai penyempurna. Kita bisa lihat riset ya, bagaimana tata cara para nabi dan rasul zaman dahulu beribadah. Pertanyaan saya, apakah Kristen dan Katolik itu menjalankan ibadah sebagaimana yang Yesus ajarkan? Tidak tahu. Tidak. Berbeda. Berbeda. Karena iya kan progresif kan. Iya. Ada yang sebagian bilang itu kan memang Roh Kudus itu pribadi yang progresif. Iya. Artinya selalu mengikuti perkembangan zaman. Iya. Gitu. Begini. Kalau kita ingin melihat ya dan menjadi pribadi Yesus yang sejati, maka kita selayaknya menjalankan apa yang Yesus ajarkan. Begitu. Termasuk yang Alkitab ajarkan ini. Kalau Bapak ingin mengetahui di mana prasastinya, ada di kitab Nehemia pasal. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.